Oke, selamat sore kakak-kakak ya. Hari ini kita agak cepat sore ya biar tidak terlalu malam karena kita ada beberapa kegiatan di akhir pekan ini. Jadi saya majukan kurang lebih 1,5 jam dari biasanya. Kita mulai dari jam 4, nanti mudah-mudahan nanti kita selesainya jam 5.35 atau 5.40 ya Kak Tony ya. Biar nanti ada aktivitas yang lainnya sama-sama jalan. Oke, Bapak Ibu, kakak-kakak ya. Kita ketemu lagi di pertemuan tatap maya yang ke-7 untuk modul 1.5, 2 jam mata pelajaran ya, atau kurang lebih 90 menit. Gimana kabarnya semuanya? Kak Tony, apa kabarnya hari ini? Sehat. Lumayan Palangkaraya agak-agak panas ya hari ini ya. Hot sekali ya. Sehat. Kak Kusli, apakah nggak ke Bali lagi? Saya tampilkan screen ya. Sudah terlihat Kak Tony untuk screen-nya? Belum, Kak. Nah, ini baru terlihat. Nah, Oke, kakak-kakak sekalian, salam sehat dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini yang sudah masuk 7 peserta kakak-kakak ya. Ada satu lagi yang belum. Nah, nanti kita sambil jalan saja. Semoga kabar baik semua ya pada hari ini. Harinya cerah sekali, walaupun kita banyak kegiatan, tapi kita bisa menyempatkan pertemuan tatap maya ke-7 untuk modul 1.5 pada sore hari ini. Kita agak tidak terlalu malam, dari jam 4 sampai setengah 6 sore ya. Kita ada pembahasan nih kakak-kakak ya untuk modul 1.5. Ini ada beberapa aktivitas nanti kakak ya yang akan kita lakukan dalam 90 menit ke depannya. Nah, saya mengingatkan kakak-kakak untuk kesepakatan kita bersama ya. Yang pertama kita bisa mengingatkan kembali, yang pertama kita menyalakan kamera, menggunakan mikrofon sesuai dengan peruntukannya. Hadir seutuhnya kakak-kakak karena kita untuk tatap maya totalnya sampai akhir itu ada 19 kali pertemuan. Diusahakan nanti bisa selalu aktif ya, ataupun kalau memang ada kegiatan bisa konfirmasi seperti Kak Tony tadi, kita bisa agak dipercepat, artinya kegiatan PKG PJOK, diseminasi PKG PJOK tidak mengganggu aktivitas lainnya, tetapi bisa seiring dan sejalan dengan kesibukan ataupun aktivitas wajib kita itu saling mendukung satu sama lainnya. Kakak bisa memaksimalkan nanti fitur chat, bisa di via WA kita nanti ya, atau bisa lewat inbox di Google Meet kita pada sore hari ini. Serta kalau kakak-kakak ada ingin ditanyakan ataupun ada keadaan mendesak, bisa nanti klik raise hand dahulu sebelum bertanya. Dan apabila memang nanti ada gangguan waktu presentasi ataupun gangguan jaringan atau keluar secara tiba-tiba, itu merupakan gangguan teknis yang merupakan hal wajar sering terjadi. Puji syukur kita ada di Palangkaraya ya, mungkin untuk masalah sinyal mungkin ada, tapi tidak seperti kakak-kakak yang ada di daerah. Kita patut bersyukur hal-hal seperti itu. Nanti juga kita akan bertemu juga dengan kakak-kakak ya, yang pasti dari Palangkaraya nanti ada 97 orang, ditambah dengan Fasil ada 9 orang, dan tim-tim dari BGP. Dan mudah-mudahan juga dari 8 kabupaten juga bisa bergabung nanti supaya kita bisa sharing. Nah, kita sharing belajar nanti bagaimana pengembangan kompetensi guru PJOK
di tahun 2024 menuju ke tahun 2025. Oke, Pak, kakak-kakak ya, tujuan dari sesi kita pada sore hari ini yang pertama itu kita dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga, yang terakhir, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan metode backward design. Nah, agenda kita pada hari ini ada 3 sesi, 3 aktivitas ya. Yang pertama itu adalah backward design itu sendiri, yang kedua adalah pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Jadi kita mulai dari aktivitas yang pertama ya kakak-kakak ya. Nah, aktivitas pertama yang ke-1 itu mengenai backward design dalam pengembangan kurikulum PJK. Apakah kakak-kakak yang ada di sini pernah mendengar apa yang dimaksud dengan backward design itu sendiri? Silakan kakak-kakak bisa diungkapkan menggunakan fitur yang ada. Backward design, Pak Tony, atau pernah dengar? Kalau kalau sepak bola beda, tapi ini kurang lebih maknanya tetapi dalam desain dalam pengembangan kurikulum PJOK. Apa kira-kira? Kak Gus Ledi, Kak Mola, pernah dengar atau bagaimana dengan istilah baru ini? Atau ada pernah juga di penyusunan kurikulum merdekanya pernah memasukkan ada istilah seperti ini? Gimana Kak Tony? Apakah pernah dibahas ataupun pernah terlintas di Facebook, di Instagram, atau di YouTube? Sebelum kita masuk lebih dalam, minimal kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Mana Kak Lin? Pernah mendengar atau kabar-kabar angin tentang ini istilah aktivitas ini? Pendekatan perencanaan pembelajaran, kira-kira seperti itu mungkin, Kak. Pendekatan pembelajaran ya Kak Gus Ledi ya? Iya, dalam perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ya. Masuk ya Kak Gus Ledi ya. Gimana Kak Mola? Atau waktu IHT kemarin ada istilah seperti ini? Atau PBL, PJPL, berdiferensi saja yang dibahas, atau ada yang lebih ini lagi yang terbaru dari kurikulumnya mungkin? Atau memang backward design ini memang istilah baru ya untuk kita yang guru PJOK ya di Palangkaraya. Bisa saya lanjutkan ya, nanti bisa kita share. Nah, menurut kakak-kakak ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Nah, silakan kakak-kakak jawab ya. Saya sambil memberikan informasi tentang backward design tadi. Ini kakak-kakak ya
adalah sebuah pendekatan ya dalam merancang suatu program ataupun di kurikulum, termasuk ya mata pelajaran kita. Nah, yang kita khususkan adalah di mata pelajaran PJOK. Artinya sebelum kita memulai materi pembelajaran PJOK itu hendaknya kita mulai dari tujuan akhir. Artinya rancangan kita itu harus kita pikirkan dulu bagaimana hasil akhir atau tujuan akhir dari perencanaan kita tersebut. Ya, dengan kata lain, kita harus menentukan terlebih dahulu hasil belajar apa yang memang diharapkan dari siswa setelah mengikuti pembelajaran. Misalnya di pembelajaran bola voli, Kak Tony, masuk nih di kelas 10, kita anggap mereka gak bisa apa-apa nih, gak tahu tuh servis bawah, servis atas ya. Terus apalagi ada smash, ada block, ada passing atas, passing bawah. Tentu yang kita harapkan mereka bisa. Bisanya antara dua, bisa servis saja tanpa melewati net, atau bisa servis sampai melewati net. Kan ada dua hal tuh kalau berdiferensiasi ya. Nah, mereka tuh sampai mana step-stepnya. Nah, nanti kalau kita memang sudah dapat tujuan akhirnya, nanti kita bisa mengelompokkan nih. Ternyata standar Kak Tony, mereka bisa servis saja, tapi tidak melewati net. Ternyata pas di aktivitas ya, pas masuk di kelas tersebut, ternyata dari persentase yang dilihat dari pembelajaran ada 60-70% nih Kak Tony yang bisa melewati net. 30%-nya tidak bisa. Tidak bisanya tidak bisa servis dan tidak bisa melewati dari net tersebut. Nah, kan tujuan akhirnya nih yang kita harapkan dipilih nih yang bisa servis saja, tidak melewati net atau yang bagaimana. Nah, seperti itu ya harapannya ya. Dan ini dalam mata pelajaran PJOK kita sendiri ini konsep backward design ini memang harus kita tentukan, kita tulis atau kita pikirkan sebelum dari perencanaan itu sendiri. Nah, untuk langkah-langkahnya kita tuh mulai dari tujuan sendiri, kita menentukan kompetensi atau kemampuan apa yang ingin dicapai siswa setelah mempelajari materi PJOK sesuai dengan CP dan TP-nya Kak Tony ya. Terus siswa tersebut atau peserta didik kita harapkan ya bisa seperti tadi, dia servis apa dulu, bawah kah dulu, atasnya kah dulu, bisa ngelewati net atau tidak. Karena Kak Tony, pengalaman kita ya, kalau kita dari poli ini menurut saya agak sulit sih kalau anak-anak ya, baik SD, SMP atau SMA, itu jarang-jarang ya Kak Tony yang bisa servis melewati net. Di bawah 50% atau menurut Kak Tony, di pengalaman Kak Tony sendiri, yang memang sudah keahlian atau di poli, yang di sekolah, bisa berbagi untuk persentase keberhasilannya lah dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Pengalaman yang sudah kalau untuk persentase keberhasilan servis dalam pembelajaran bola voli selama saya melakukan materi servis itu, kalau untuk servis bawah itu masih berkisar di 80-85%. Itu dengan tujuan akhirnya adalah bisa servis dan melewati net. Itu sampai dengan 80% untuk SMA ya, cukup tinggi dengan 80%. Cukup tinggi katanya. Ya. Tapi kalau untuk servis atas, nah ini beda lagi Kak. Kalau untuk servis atas itu masih sekitar 20-an% saja. Ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Kanopri tadi, kalau misalkan kita mengajar bola voli, itu tujuan yang mau kita capai, misalkan dia cuma bisa servis saja, atau dia bisa servis menyeberangkan bola melewati net, itu memang tujuan akhirnya adalah bisa
melewati bisa servis dan melewati net. Tapi di dalam prakteknya 25% itu biasanya saya modifikasi karena 80% itu dia bisa dari pinggir lapangan yang memang lapangan standar 9 meter. Itu dia bisanya itu tapi dengan kita bikin jarak lebih dekat dari separuh lapangan atau dari garis serang, mereka bisa menyeberangkan bola itu. Oke. Ya memang diakui ada 1-2 orang anak walaupun kita sudah kasih jarak yang begitu dekat dengan net dan dia juga tidak bisa menyeberangkannya. Ya saya anggap dia sudah mendapatkan nilai anggaplah nilai minimal karena sudah bisa dan tahu bagaimana servis bawah, teknik servis bawah seperti itu. Itu aja yang pengalaman yang bisa saya bagikan, Kak. Oke, untuk anak SMA ya Kak Tony ya? Ya, SMA. Kak. Oke. Kalau SD-nya bagaimana Kak Alin? Ini masuk pemahaman kita nih SD nih. Karena tinggi dari perempuan itu Kak Tony ya 224, kalau laki-laki itu 242 untuk tinggi net. Nah, ya, kalau benar, yang mungkin ya sudah lama nggak sekolah nih Kak Tony. Benar aja Kak Tony ya, itu tinggi ya. Benar, nah, kalau SD ini gimana nih? Kalau SD itu berat bolanya beda ya Kak ya. Nggak pakai berat bola yang standar kan. Kalau berat bola standar tangannya anak SD sama tangannya anak SMA atau SMP kan beda ya. Jadi biasanya bolanya lebih ringan. Terus biasanya kalau ngajarin servis itu nggak pakai net Kak. Nggak pakai net, oke. Nggak pakai net, yang penting dia nyebrang aja gitu. Karena bolanya ringan itu pasti bisa. Walaupun kadang-kadang jadi sekarang aku ngajarinnya itu gimana caranya supaya net tuh supaya bola itu pukulannya lurus kayak gini. Jadi dia nggak melenceng ke kiri atau ke kanan karena bolanya kan ringan. Jadi pasti bisa mereka. Gitu, Kak. Oke, siap, Kak ya. Tadi ada SMA, ada SD. Kak Mola, gimana Kak Mola? Yang SMK. Ini oleh masalahnya Kak Mola ini banyak laki-lakinya. Saya pikir keberhasilannya cukup tinggi ya Kak Tony ya, oleh laki-laki. Kalau tempat saya perempuan, berarti mungkin agak berbanding terbalik nanti dengan dari Kak Mola juga. Silakan Kak Mola bisa berbagi. Artinya apa yang kita jawab ya Kak Alin ya, Kak Tony, itu kalau kita sudah sampai teks di situ, berarti kita sudah paham nih kebutuhan dari peserta didik. Skalanya udah dapat kita sudah. Ini contoh saja. Kalau kita bersifat pasif ya, kaku ya, dari panduan udah nggak bisa. Nggak akan bisa Kak Tony. Kalau kamu nggak bisa tetap di 9 meter, di garis belakang gitu kan, yang dekat aja nggak bisa nyebrang Kak Tony, apalagi dia posisinya bagian belakangnya. Silakan Kak Mola bisa berbagi untuk anak-anak yang di SMK 1, oleh mayoritasnya laki-laki ya Kak Mola ya. Oh ya, siap. Terima kasih atas kesempatannya. Sama halnya seperti dijelaskan oleh Kak Tony tadi, kebanyakan anak-anak itu dalam melakukan servis atas yang seringkali tidak bisa melewati net itu. Jadi biarpun di SMK 1 itu banyak siswanya laki-laki, tapi dia cenderung ke ada beberapa jurusan yang untuk olahraganya bisa dibilang kurang meminati. Nah, jadi kalau mereka kurang meminati itu, mereka sampai teknik dasarnya ibaratnya servis bawah itu belum paham bagaimana cara mengayunkan tangannya, bagaimana cara mereka memegang bolanya. Nah, jadi sama halnya, jadi harus melatih mereka atau mengajarkan mereka dari dasar lagi. Jadi lihat dulu, misalnya diperintahkan mereka dari ujung garis sana melakukan servis. Jadi kalau misalnya banyak, ibaratnya 85% atau 90% mereka masih belum bisa melewati, ini kelas-kelas tertentu lah. Ya. Jadi kalau kelas tertentu, jadi seperti misalnya kalau kita di sini sebutkan misalnya kelas yang PPLG gitu, seperti RPL itu, yang komputer itu. Jadi mereka tuh jarang
olahraga katanya. Makanya kalau di STM kan kataku kalian nih harus semua wajib tahu. Nah, jadi mereka di servis dulu, bagaimana servis bawah dulu kalau misalnya banyak yang belum bisa, jadi dimodifikasi lagi bagaimana supaya mereka bisa menyeberangi bola itu kan ya. Jadi lebih apa tuh dilakukan dari dasar lagi sebenarnya, diajarkan lebih dari dasar bagaimana cara mereka mengayunkan tangan dan lain-lain. Nah, jadi kalau siswa laki-laki itu nggak semuanya juga yang bisa bermain bola voli, ya. Jadi harus pendekatan sama. Ada juga yang lebih mahir perempuannya daripada laki-laki. Oleh dia kan banyak laki-laki itu nggak yang semua ibaratnya berotot, ada yang agak gemulai gitu. Jadi Nah, itu dia. ya, harus pokoknya saya bilang ke mereka, kalian semua harus bisa, harus paham bagaimana cara melakukan servis dan lain-lain. Ya, seperti itu, Pak. Oke, siap. Terima kasih Kak Mola, Kak Tony, dan Kak Alin yang sudah berbagi ya. Nah, ini saya tanyakan satu-satu kakak-kakak ya. Nah, dari yang disampaikan kakak-kakak tadi, berarti kakak-kakak ini sudah tahu nih kebutuhan dari peserta didik itu sendiri dan bisa menyesuaikan materi yang ada dengan keadaan siswa atau peserta didik yang ada di sekolah. Kak Tony, menurut Kak Tony, berapa nih skalanya 1 sampai 10? 10 itu yang paling paham artinya dengan keadaan peserta didik. Saya berani mengatakan ya 7,5 lah. Oke. Standar ya. KKM. Kak Gus Ledi, gimana Kak Gus Ledi? Ya, untuk skala kira-kira 7 aja lah. 7, oke. Iya. Kamola, gimana Kamola? Iya, lebih ke 7 aja masih. 7. Ya. Kalin? 7, 7,5, 8. Aku nemanin Kak Tony aja ya, 7,5. Oke, lebih paham. Oke, Kakak Lita gimana Kakak Lita? Halo Kak Lita. Bagaimana untuk pemahamannya Kak Lita tentang kurikulum PJOK itu sendiri atau kegiatan yang kurikulum mereka yang kita ajarkan di sekolah. Kak Mamang, gimana Kak Mamang? Kak Mamang, terus ini. Kakak Basran, gimana? Dipantau Kak Basran? Skala yang kita... Mohon maaf Kakak, ini pemahaman kita tentang kurikulum ya, atau kurikulum. tentang apa yang sudah kita lakukan. Sudah diutarakan seperti Kak Tony tadi, Kak Alin, Kak Mola yang tentang misalkan permainan bola voli tadi ya Kak. Betul. Artinya tujuan kita ke situ berarti kita bisa memodifikasi ataupun modul RPP kita sudah fix sesuai dengan kebutuhan peserta didik Kakak. Lebih seperti itu pemahamannya. Iya, begini Kakak, kami kebetulan punya pengalaman yang berbeda nih. Ya. Dan mungkin juga Kak Gus Ledi juga punya yang sama ya, karena misalkan ini kami kalau mau ambil praktek bola voli atau basket gitu, bola voli lah terutama. Jadi bola voli itu kebetulan kami mau sedang dibangun lah di pojok-pojokan sekolah. Jadi bola voli itu kami modifikasikan lapangannya. Jadi tiangnya itu ada 3 kalau nggak salah. 3 itu kami bikin 2 lapangan. Jadi net yang 1 tiang yang tengah, netnya 2 tiang yang ujung. Jadi kalau mau praktek misalkan servis atau passing gitu. Jadi salut memang kalau memang sampai berapa tadi, sampai 70 atau 80% yang sudah
nyebrang dari net, dan itu temuan kami sering kami praktekkan ya Kak Gus Ledi ya, yang servis melewati net itu hampir di bawah 50%. Betul. Iya, jujur. Jadi sama Kak? Iya, mau gimana? Bahkan kami modifikasi untuk supaya siswa tersebut menyenangi olahraga yang akan kita ajarkan, kan supaya mereka menyenangi, dan setelah menyenangi kan mereka bersemangat. Kami suruh juga agak maju untuk ini. Jadi rata-rata dari kami itu hampir di bawah 50% yang bisa menyeberangi net. Okay. Begitu juga di basket kita, kalau kita misalkan latihan shooting ya dari garis, itu juga basket kan agak sedikit berat ya bolanya ya. Oke. Nah, apalagi kalau perempuan menyentuh papan pantul pun mereka agak berat, apalagi misalkan ke ringnya. Jadi ya mau tidak mau ya kita modifikasi juga supaya mereka menyenangi pembelajaran kita, agak maju aja, supaya mereka ada kebanggaan. Oh, itu sudah menyentuh ring, bagus, kamu luar biasa gitu. Padahal tapi kita kasih tahu ya, sebenarnya kalau kamu syuting dari sini nah ya, kalau kamu ini oke lah, maju di mana sampai power kamu sampai gitu. Jadi begitu saja pengalaman yang ada, mungkin dengan Pak Gus Ledi juga kurang lebih ya, karena kami kalau praktek sama mengenai pemahaman tentang kurikulum PJOK, mungkin kita samakan aja ya di KKM ya. 75. Oke, izin Kak Basran. Tadi kan saya tertarik ada informasi yang lapangan tadi tuh. Ada 2 lapangan, tapi gandeng istilahnya gitu ya Kak Basran ya? Betul Kakak, karena sering misalkan ini kami kan dengan Pak Karohe juga kadang itu kan kebetulan kami kalau 3 atau 4 guru itu sama jamnya. Kalau Babe kan dia sering bawa keluar siswanya, jadi antara 3 guru ini sering bersamaan prakteknya. Gitu. Jadi kalau memang untuk bermain, mungkin bermain resmi agak bermasalah ya Kakak Basran ya. Karena memang garisnya itu masalahnya. Betul. Apakah ini izin bertanya, untuk pembangunan dulu ada konsultasi atau bagaimana? Maksud saya kalau di modifikasi pembelajaran PJOK ya, baik di SD atau SMK itu, kalau di aset ya, itu sepengetahuan saya standar. Seperti Kak Alin tadi ya, mungkin tinggi lapangannya, tinggi netnya sama Kak Alin ya, lapangannya sama, tapi dihilangin netnya, kan tidak merubah ukuran lapangan yang sebenarnya. Atau seperti lapangan kita lagi sepak bola nih Kak Basran ya, tapi kita mainkan cuma separoh kan, misalnya itu ya, tapi resminya kan kita standarnya seperti itu. Yang untuk lapangannya Kak Basran. Maksudnya netnya ya, karena keadaan yang 3 seperti itu, apakah ada konsultasi juga dengan pihak guru-guru PJOK yang ada di sekolah? Kakak. Ya, yang 3. Ya silakan Pak Gus Ledi. Ya, membantu. Ini kami sudah konsultasi bersama-sama, sudah kami rencanakan berempat. Yang 3 ini memang satunya kami modifikasi, yang 1 yang tiang 2 memang standar sesuai ketinggian yang sudah ditentukan untuk itu. Kemudian yang kecil bawahnya itu modifikasi lagi. Misalkan yang nggak bisa nyerpis tadi, itu agak pendek dan agak rendah tiangnya. Jadi kami sama-sama modifikasi tambahan lagi. Itu tujuannya. Kalau standar saya kira tadi mau 2 menghematnya jadi 3 tiang seperti itu. Enggak, ya? Untuk modifikasi aja kan dari banyaknya anak SMA 2 itu banyak yang nggak mencapai seperti yang diceritakan Kakak Tony Basran tadi. Jadi kami modifikasi biar yang satunya nggak dilepas,
atau nggak diturunin. Kemudian pendek juga itu yang sebelah. Atau mungkin untuk ini ya, siswa-siswi yang putri ya mungkin ya, kebanyakan Iya, dialihkan yang ke putri. situ. Atau yang mau latihan pemula yang nggak bisa, maka masuk di sebelahnya. Oke, Bukan tambahan masalah artinya. aset. Ya, kalau aset kayaknya SMA 2 siap aja. Oh ya, saya kira ini apa namanya, ada lapangan yang sebenarnya, berarti memang lapangan tambahan saja. Oke, berarti pemahaman ataupun ininya sudah masuk dengan karakteristik di peserta didik juga ya. Oke, bagus seperti itu. Kalau punya kami sisa satu Kak Gus Ledi. Waktu pengecetan di sekolah, tukang itu kiranya lubang Kak Basran. Lubangnya ada 4, terus dikira lubang, dicornya. Ya, ya jadinya sisa satu net saja. Nah, jadi kita kan susah juga mencari, kan udah dicet tidak ada tanda-tandanya. Jadi sisa lapangan kita 1 lah. Tapi ya kita maklumi, kebetulan itu pengecetan dari sponsor cat lah. Tapi keadaan sekolah ya kita harus sesuaikanlah dengan keadaan peserta didik. Oke, kita lanjut ya. Iya, Kakak, makanya menambahkan juga itu lapangan sebenarnya lapangan yang sudah dicor, yang lapangan yang satunya, dan rencananya mana Kakak fasilitator hilang ya Kak? Iya Kak. Iya ada Kak. Oh ya. Dan rencananya itu kami mau bangun juga di ujungnya Kais Tubun yang dengan Kartini itu kan mau bangun rencana, mudah-mudahan itu tercapai. Depan bangunan baru ya. Sport center. Oh mantap itu kan. Iya. Tapi memang kita di Palangkaraya agak ini seperti di sekolah kita juga lahan ya Kakak ya. Karena kadang-kadang ya mau kita lapangan olahraga atau sport center tadi, tiba-tiba ada bangunan tambahan katanya kan, ada bangunan baru seperti mungkin yang ada jadi mengurangi lahan olahraga ataupun terbuka hijau seperti itu. Tapi saya rasa di SMA 2 itu luar biasa ya, banyak lapangan basketnya bagus sekali, pelatihnya itu luar biasa. Oke, terima kasih ya Kakak Basran. Kita lanjut di slide yang ke-7. Di sini ada ditanyakan kakak-kakak, menurut kakak-kakak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Mungkin kalau di SMA atau di SD tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau menurut pandangan kami yang di SMK itu agak berpengaruh. Kenapa? Di kelas 12 itu ditiadakan kakak-kakak sekalian. Jadi kami agak susah menjawabnya. Tujuan dari adanya, tapi ada PJOK di kelas 12 dihilangkan. Jadi kalau menurut kita ya penurunan kebugaran ya kakak-kakak ya, karena tidak ada dan itu fakta, anak-anak juga melihat bahwa pelajaran PJOK kok tidak ada di kelas 12, jadi mereka itu curi-curi waktu untuk kegiatan basket atau voli atau pinjam adik-adik tingkatnya, karena tidak ada pelajaran PJOK. Nah, gimana nih kalau untuk yang di SMA dan SD, tujuan dari adanya pelajaran PJOK itu seperti apa? Untuk apa? Pandangan kakak-kakak, silakan kakak-kakak. Kalau memang tidak secara langsung bisa diisi di kolom chat, nanti saya bacakan. Tujuannya, menurut yang dipelajari kakak-kakak, menurut yang kakak-kakak temui di dalam sekolah, kesimpulannya apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kalau menurut saya ini di sekolah tujuannya yang pertama itu untuk perkembangan fisik, kemudian mental seperti yang awal dulu, kemudian sosial secara menyeluruh dari kegiatan kita untuk belajar. Kalau untuk capaian sesuai, misalkan bola voli tadi harus bisa servis, itu mungkin tambahan aja nilai plusnya kalau bisa. Yang utama itu yang itu tadi. Nilai sosial, perkembangan fisiknya dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Kak Gus Ledi. Silakan kakak yang lain yang bisa menambahkan.
pengalaman dari kakak-kakak sekalian. Kak Basran mungkin? Kalau saya izin Kak ya. Siap. Menurut saya itu tujuan pembelajaran PJOK itu salah satunya adalah mengembangkan keterampilan kebugaran jasmani. Artinya dari dia yang belum bisa, contohnya kayak tadi servis, bola-voli. Jadi dia mengetahui bisa walaupun belum mahir kan, tapi pada dasarnya dia udah tahu dasarnya bagaimana gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Alin. Kak Basran, bagaimana menurut Kakak Basran? Iya, cuma menambahkan sedikit, di samping juga untuk kebugaran, kesehatan dan lain sebagainya, juga kita bisa memberikan kesadaran kepada peserta didik pentingnya hidup sehat, yang bersih, terutama di lingkungan. Itu saja dulu Kak menambahkan. Oke, Kak Mola, ya, terima kasih Kak Basran. Gimana menurut Kak Mola? Kak Tony bisa menambahkan? Saya menyetujui semua apa yang disampaikan oleh Kak Gus Ledi, Alin, dan Kak Basran. Ya, karena saya merasa semuanya sudah tercover semua. Oke, terima kasih Kak Tony dan Kak Alin, Kak Gus Ledi, Kak Basran. Kita lanjut ya. Nah, ini menurut CP PJOK di kurikulum Merdeka di tahun 2024 yang terbaru ya kakak-kakak ya, di nomor 032. Pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga, sering juga kita sebut mata pelajaran PJOK. Ini bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang terakhir, yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Nah, kakak ya, itu ada beberapa sesuai dengan CP kita di PJOK. Nah, kita lanjut. Mari kita berdiskusi kakak-kakak sesuai pertanyaan pada slide berikutnya ya. Nanti silakan kakak-kakak bisa tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat ya. Bisa tertulis, nanti bisa di kolom chat, bisa secara lisan juga kakak-kakak sampaikan di pertemuan tatap maya pada sore hari ini. Kita mulai kakak-kakak ya. Nah, di sini ada pertanyaan kakak-kakak ya. Terlepas dari kurikulum apapun ya, dari awal ya, dari tahun 1960-an itu kita ganti kurikulum kita, ada K13, ada KTSP, K13, Kurmer yang pada saat sekarang. Apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan bisa disimak kakak-kakak ya pertanyaannya. Oke, kakak-kakak yang ingin berpendapat bisa silakan, bisa diungkapkan atau di kolom chat. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Oke, kakak-kakak silakan. Kita flashback kembali tentang
apa yang sudah kita lakukan selama menjadi guru PJOK. Ada pertanyaan pemantiknya seperti ini kakak-kakak. Bisa kakak-kakak ketik ya. Bisa juga diungkapkan langsung di pertemuan kita. Karena kurikulum kita kan sudah 4 kali ya Kak Tony ya, dari tahun 2009 itu sudah ganti. 3 kali ya. Nah, dari beberapa kurikulum itu, bagaimana kita nih memahami itu tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Kok gue ganti nih? Ternyata yang kita lakukan sama aja, mungkin prinsipnya seperti itu. Atau hasil akhirnya sama aja. Apa harus kita ganti? Bagaimana ini kita memahaminya seperti itu? Ayo, apakah ada perbedaannya tuh dari 3 ganti ini? Semakin baik pasti semakin baik. Tapi yang seperti bagaimana tuh konsepnya? Silakan Kak senior kita, Kakak Basran. Hei, ayo Kamola, mana Kamola? Kamola, Kak Mamang, dari Kak Mamang lagi. Silakan senior dulu, persilakan. Baru junior mengikuti. Ini ringan pertanyaannya, tapi jawabannya agak ini. Agak teknis. Ya, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Saya kira untuk tujuan mata pelajaran terutama PJOK ya Kak ya, kita itu memang mesti memahami karena dengan adanya tujuan maka pembelajaran kita mungkin bisa lebih terarah, mungkin juga bisa relevan dengan hasil yang diinginkan. Misalkan kita mau menanamkan nilai sikap positif dan menanamkan karakter sportivitas, disiplin, dan kerjasama serta rasa tanggung jawab kepada peserta didik kita. Silakan Kak Tony menambahkannya lagi, Kak Tony. Silakan Kak Tony. Atau Kak Mola, silakan tambahkan Kak Mola. Yuk Kak Tony, sudah hadir Kak Tony. Izin tadi ke belakang sebentar. Siap. Ya, kalau menurut saya ya tujuan mata pelajaran yang olahraga itu menurut saya dari KTSP, K13 dan kurikulum Merdeka itu kalau menurut saya tidak berubah karena di situ juga tujuan pembelajaran kita masih meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Itu tidak berubah kalau menurut saya. Nah, dan itu juga yang menjadi acuan kita dalam pembelajaran olahraga. Karena dengan mereka bergerak, maka mereka akan mendapatkan tingkat kebugaran yang lebih baik. Yang jadi perbedaan, kalau menurut saya, kalau jadi perbedaan itu, kalau K13 itu kan dia cuma ada tujuan pembelajaran. Sekarang kan ada TP, ACP istilahnya. Kalau dulu tuh kan
apa namanya, indikator inti, indikator tambahan bla dan segala macam. Cuman menurut saya bedanya di situ. Lalu bagaimana cara pembelajaran kita? Cara pembelajaran aja yang dalam artian yang harus kita modifikasi, kita rubah supaya lebih menarik. Karena juga salah satu tujuannya salah satu juga tujuannya adalah mendorong anak itu untuk memiliki pola hidup sehat. Nah, itu juga tidak berubah. Tetap saja kita memberikan penjelasan pada mereka. Apalagi, mohon maaf, saya jujur saja di kurikulum Merdeka itu dihilangkan satu materi yang namanya adalah materi pendidikan seks. Dalam di situ tuh adalah menjelaskan bagaimana itu penyakit kelamin, bagaimana kalau kita melakukan aborsi dan segala macam, itu dihilangkan di kelas 12 kalau kurikulum Merdeka. Kalau K13 dan KTSP itu ada. Seingat saya kalau kelas 12 itu ada namanya pendidikan bukan pendidikan seks sih, lupa saya materinya itu. Pergaulan bebas ya? Ya, pergaulan bebas. Kelas 12 saya tanya kemarin karena yang ngajar di kelas 12 itu Kak Charles Kak Ira dengan Kak Charles, mereka yang ngajar kelas 12 itu katanya nggak ada tuh di K13. Saya kurang tahu juga karena saya tidak pernah lagi diizinkan untuk mengajar kelas 12. Karena saya disuruh di kelas 10. Nah, kalau menurut hemat saya tujuan dari berapapun ganti kurikulum ya tetap saja seperti itu. Sama juga kita mendorongkan yang sikap sosial, emosi dan segala macam ya tetap kita terapkan itu juga. Yang berubah cuman yaitu metodenya mungkin seperti yang kita lakukan dulu. Saya masih ingat, saya diajarkan dulu di SMP, ya udah kamu passing bola voli, ya passing harus begini. Servis bawah ya harus begini. Kalau saya sekarang mengikuti apa yang diajarkan oleh guru saya dulu, ya tidak akan masuk. Karena saya ambil contoh saja, saya mengajarkan mereka servis bawah pun tidak harus dengan menundukkan, ayunkan ayunkan tangan kanan atau tangan kiri, enggak. Tapi ini bola, ini konsep servis bawah. Silahkan kamu lakukan servis bawah itu, lakukan dulu. Setelah itu baru saya, boleh begini. Atau ada yang cara dia menyamping bisa mukul, ada yang dari bawah, ada yang dilambungkan, ada yang tidak. Silahkan, tapi dia tahu konsepnya dulu. Konsep dasarnya ada, dia lakukan dengan inovasinya. Itu saja sih perbedaannya tuh, cara mengajar saja. Kalau menurut saya. Dan kalau untuk materi bola voli di SMA 4, Kak Basran, Kak Gus Ledi, mohon maaf karena di tempat saya itu rata-rata lulusan SMP 7, SMP 8 yang bola volinya memang ada memang bagus gitu. Lalu ya jujur saja karena di sekolah saya itu ya hampir 40-50% itu lulusan dari luar daerah yang notabene mereka itu dalam 1 bulan itu bisa 1 bulan penuh main voli aja kerjaannya. Karena ditanya, pernah praktek basket? Cuma dikasih materi. Lalu kerjaan kalian apa kalau mau praktek? Kalau nggak sepak bola, bola voli. Nah, itu faktor yang mungkin kalau di satu materi bisa sampai dengan persentase seperti itu. Tapi jujur saja, kalau kita rubah ke materi bola basket, Kak Basran, 20% itu sudah prestasi untuk saya kalau mereka bisa melakukan syuting ya passing yang ya bisa melakukan syuting yang untuk sampai menyentuh ring saja, bukan menyentuh papan pantulnya saja. Itu sudah prestasi buat saya kalau 20%. Itu saja berbagi pengalaman untuk kita semua. Oke, terima kasih Kak Tony ya, karena mungkin karakteristik ya peserta didik yang di sekolah kita itu juga berbeda-beda ya. Dan ada juga memang dominan di olahraga tertentu, mungkin di Kak Tony itu memang dominannya di voli karena dari SMP 8 dan SMP 7 ya, daerah Kering Bangkirai Sabaru, saya tahu di situ karena dekat ini rumah saya dulu. Nah memang itu ya
di kota tapi setengah-tengah kampung, tapi mereka aktivitasnya luar biasa untuk sore-sore ya pembelajaran untuk bola voli, dan mungkin itu jadi bakat alam. Oke, terima kasih kakak-kakak ya untuk pemahamannya. Kita lanjut lagi kakak ke slide berikutnya. Nah, ada pertanyaan lagi nih kakak-kakak di kurikulum Merdeka. Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Ayo, Mola, gantian lagi. Sudah saya dengan Kak Basran tadi. Mola lagi, Mola. Oke, silakan Kak Mola. Memahami dulu, Kak. Dalam konteks kurikulum Merdeka nih, Kak Mola, gimana Kak Mola? Ayo, Kak Gus Ledi. Ayo Kak Gus. Nah, tujuan-tujuan pembelajaran yang mungkin kita sebutkan tadi ya, Kak Tony ya. Dalam kurikulum Merdeka mungkin ada kebebasan itu karena Merdeka belajar. Apakah bisa dicapai itu Kak di sekolah kakak-kakak? Karena karakteristiknya berbeda-beda nih ya, gurunya berbeda-beda. Silakan kakak-kakak menjawab sesuai dengan keadaan sekolah kakak-kakak, sesuai aset-aset yang ada di sekolah kakak-kakak sekalian. Gimana Kak Mola? Bagus Lady, ayo. Ya, mungkin ini dalam konteks ini kira-kira tujuannya sangat mungkin dicapai karena pendekatan kurikulum ini sangat fleksibel, memungkinkan pembelajaran yang lebih fokus, relevan ke kebutuhan anak-anak kita, seperti yang disampaikan Kakak Tony tadi, mengarah ke kebutuhan inovasi yang kita berikan ke anak-anak, kemudian ruangnya lebih bebas membuat proyek kita dalam pembelajaran, kemudian kemandirian dalam belajar, dan pembelajaran kontekstualnya mungkin relevan sekali dalam kehidupan hari-hari. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Kak Yusledi ya tentang pemahaman atau tentang tujuan yang akan kita capai di dalam kurikulum Merdeka. Oke, saya lanjutkan. Memahami tujuan umum ini penting sekali sebagai acuan untuk memahami muara akhir dari pembelajaran tersebut. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan dalam CP dan mempersilahkan guru ataupun satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Ini penjelasannya kakak ya. Oke. Bagaimana, ini ada pertanyaan lagi, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Nah, pada pertanyaan seperti ini, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi ataupun aktivitas apa yang dilakukan oleh murid atau peserta didik kita. Ini bagaimana nih kakak? Agar pengajaran kita itu lakukan benar-benar menyasar kepada tujuan dari pembelajaran. Silakan kakak-kakak berpendapat, bukan menjawab ya kakak sebenarnya ya, berpendapat saja tentang materi yang kita lakukan dalam pembelajaran PJOK yang sering kita lakukan.
Bisa nggak kita memastikan bahwa sudah ada CP-nya, sudah ada TP-nya, ini sudah sesuai ataupun benar-benar menyasar pada tujuan pelajaran? Apakah sudah tepat nih yang saya ajarkan? Bagaimana tuh cara kita memastikan ya kakak-kakak? Bahwa tujuan pembelajaran ini udah benar nih, sudah baik. Ya. Walaupun hasilnya seperti yang tadi, ada yang polinya 80%, ada yang di bawah 50%, tapi minimal tujuannya sudah kita tersampaikan kepada peserta didik. Gimana Kamola? Kecapean ya Kamola ya, karena futsal series ya, sudah eksis lagi kemarin. Iya, lanjut eksis lagi, aduh. Lanjut lagi. Gimana menurut Kamola nih? Bagaimana caranya nih memastikan nih agar kemudian kita tuh yang kita lakukan benar-benar menyasar Kak ke tujuan pembelajaran Kamola? Caranya gimana? Yang sudah Kakak Mola lakukan selama ini jadi guru PJOK? Atau yang didapatkan di waktu perkuliahan dulu, Kamola? Ya. Jadi di sini menurut temuan di lapangan supaya tujuan kita tuh tepat dan bisa dipahami oleh anak-anak. Misalkan tadi yang sebahaskan permainan bola voli. Jadi setelah kita memberikan pengajaran teknik dasar yang tepat atau yang benar ke mereka dengan cara lebih terfokus lagi, misalnya diajari secara detail bagaimana tangannya, bagaimana cara megang bolanya. Nah kemudian itu anak-anak dalam satu kelas itu harus semuanya bisa melakukan gerakan dan menjelaskan. Nah jadi di pertemuan berikutnya kembali diulangi lagi apa yang dipelajari di minggu sebelumnya. Nah, sesudah itu baru diberikan mereka waktu untuk bisa menjelaskan apakah mereka paham apa yang sudah dipelajari kemarin dan bisa mereka jalankan atau mereka jelaskan. Menurut saya supaya materi yang kita ajarkan itu tepat ke mereka ya harus dilakukan berulang kali, Kak. Supaya mereka paham dan bisa melakukan apa yang mereka pelajari dari materi yang kita jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kamola sudah berbagi ya untuk memastikan agar pengajaran kita lakukan itu benar-benar menyasar. Mungkin hal tersebut yang sudah Kakak Mola lakukan ya di dalam pengajaran ataupun pelajaran yang ada di SMK 1. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini ada proses yang kita sampaikan tadi adalah backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum. Ini melalui 3 tahap. Yang pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, ada pesan kunci di sini kakak-kakak ya. Backward design itu merupakan proses yang sistematis kakak-kakak yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design itu juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Nah, ini yang harus diingat ya kakak-kakak ya. Tujuannya, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Oke, kita lanjut di aktivitas 2 ya kakak-kakak ya. Di sini kita penyusunan program PJOK. Mungkin kakak-kakak ini sudah sampai di sini sudah tahu nih arahnya kemana nih. Yang sering kita lakukan waktu IHT nih. Apa Kak Alin yuk arah-arahnya nih. Nyusun program setiap materi. Oke, kita lanjut ya. Kurikulum berbasis standar
manakah yang benar? Definisinya di bawah ini. Nah, kita perhatikan kakak-kakak ya. Yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ini benar atau salah kakak-kakak? Silakan kakak-kakak. Ada apa ya, statement. Ini kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan kata-katanya. Apakah pertanyaan di atas ini benar atau salah? Gimana Kak Alin? Karena jawabannya benar atau salah saja Kak Alin. Benar, Kak. Benar. Kak Gus Ledi, gimana Kak Gus Ledi? Aktivitas untuk menguasai keterampilan. Salah Ya. kayaknya. Oke, menurut Kak Gus Ledi salah. Kak Tony, gimana Kak Tony? Kalau kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi? Kurikulum merupakan perangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau Kalau salah? Kalau ini ke PJOK, benar. Oke, benar. Kak Mola, ini sudah 2-1 nih. Benar atau salah Kakak Mola? Benar. Benar. Kakak Basran, gimana Kakak Basran? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ya, ada masuk-masuknya juga, ada benarnya juga ini. Benar, Kak? Benar ya? Oke. Next ya. Salah, yang benarnya Kakak Alin. Salah aku, Kak. Aku tadi benar, yang benarnya Kak siapa tadi yang satunya? Gus Ledi. Kak Gus Ledi ya, Gus Ledi yang benar. Oh ya, Kak Gus Ledi ya. Oke, Kak Gus Ledi ternyata ya. Oke, ada lagi nih pertanyaan kedua, kakak-kakak ya. Sebentar dulu kakak ya, ada tamu ya. Sebentar. Ternyata salah. Kedua ya. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ini benar atau salah? Tidak menjawab karena tidak tahu. Ini benar, harus menjawab Kak Tony. Kalau sumber kurikulum iya, kalau kurikulum nggak tahu. Benar atau salah kita tebak-tebakan aja kakak-kakak. Kamola, gimana Kamola? Benar aja. Benar Kamola. Oke, saingannya lagi Kakak Basran. Iya, masih bingung, takut salah seperti bilang Pak Tony tadi. Abstain saja, abstain. Tidak bisa menjawab. Harus menjawab. Harus menjawab sebenarnya. Iya, nggak boleh mengambang Kak Basran. Kalau begitu salah. Salah. Oke, Kalin, gimana Kalin? Benar atau salah saja, nggak apa-apa. Aku benar aja gini lah. Benar. Kakak Basran, gimana Kak Basran? Ini 2 benar, 1 salah. Sudah. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Buku teks. Ya, buku teks. Misalkan itu sumbernya, mungkin benar ya. Kalau buku
teksnya Iya. adalah suatu kurikulum. Nah, benar atau salah kakak? Tebak-tebakan aja Kak ya. Oke, Ini silakan. kalau buku teks salah. Buku Salah. teks. Oke. Dua benar, dua salah ya. Gimana ya? Kita cek ya. Yuk Gus Ledi dulu. Oh, salah. Ah, Aduh. salah. Kan itu kan definisi yang kita ya. Nih yang terakhir kakak ya. Nah, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari. Nih meliputi keterampilan, pengetahuan dan sikap. Benar ini, benar. Benar. Saya jawab benar. Ini benar. Nah, oke. Ya salah, ada yang bilang salah nggak? Kak Basrad bilang Kak salah. Tony aja bilang salah, Kak Tony aja dia trauma di benar. Ya, yang benar. Oke, kita cek ya. Nah, baru benar. Berarti benar semua ya poinnya. Ya, kita lanjut ya, karena kita ini sambil lihat jam maghrib ya. Nah, kurang lebih ini 25 menit lagi kita ya. Oke, kita next. Mik Mugos, Partai Gus. Oke. Sini ada komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Nah, komponen kurikulum satuan pendidikan ini dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, isi, misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Ini dikutip dari sumber Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia di tahun 2022 untuk edisi ke-72 ya kakak-kakak ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada pertanyaan lagi nih kakak-kakak ya. Sebentar ya. Nih, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira. Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik itu tinggal. Mari kakak-kakak ya, kita berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Nah, yang pertama, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Silakan kakak-kakak, ada yang mewakili untuk membahasnya? Silakan Kak Alin. Kak Mola. Ini bagaimana nih kakak-kakak bisa ini merancang, khususnya modul ya, kayaknya modul ya. Modul atau RPP ini sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Seperti ini banyak nih di IAT ya, biasanya di IAT. Ayo Kamola. Ini masih fresh nih biasanya waktu kuliah nih. Saya nih nggak pernah lagi ikut IHT, oleh kalau ikut IHT itu paling Pak Aristo sama Pak Undan. Biasanya wajib Kak.
Semuanya. Boleh bertepatan dengan kegiatan seri. Jadi diarahkan ke Maria Pak Aristo aja yang ikut seri. Oke. Kak Tony, gimana Kak Tony? Bagi Kak Tony, ada 3 pertanyaan nih Kak Tony. Masing-masing satu kita Kak Tony. Hakai. Aduh lah. Bagaimana Bapak yang lakukan, yang Kakak lakukan aja, yang ceritakan. Nah, yang sudah lakukan nih, gimana tuh? Kalau selama ini yang kami lakukan di MGMP PJOK di SMA Negeri 4 Palangkaraya itu biasanya setiap awal tahun ajaran kami berenam itu kumpul. Jadi kami menentukan nanti di kelas 10 mata pelajaran ini atau dalam materi ini yang harus kita lakukan. Nanti dia menyusun program semester, program tahunan dan segala macam, juga menyusun modul. Lalu kami di situ juga menyepakati, karena sama halnya seperti SMA 2, karena dalam satu hari itu, karena PJOK kami itu rata-rata di jam pagi semua, 6.30 itu, jadi ada di satu hari minimal itu ada 4 sampai 6 orang itu melakukan praktek pembelajaran. Jadi misalkan karena di kelas 10 itu ada materi bola besar, misalkan bola voli. Jadi yang duluan untuk materi bola besar kami sepakati misalkan di kelas 10. Lalu di kelas 11 dia permainan bola kecil seperti bulu tangkis. Lalu di kelas 12-nya dia kebugaran jasmani dulu. Jadi kami sepakati itu karena melihat dari sarana prasarana juga, tidak mungkin satu orang guru itu praktek dengan materi yang sama seperti itu. Biasanya itu yang kami lakukan. Lalu kami juga sudah 3 tahun ini juga melakukan yang namanya berbagi praktek baik. Jadi kami hanya melakukan itu 6 orang guru saja, karena di MGMP kami masih belum berani Kak untuk berbagi praktek baik dengan sekolah-sekolah yang lain. Sama seperti kemarin kami membuat praktek berbagi baik itu, misalkan saya punya video pembelajaran tentang menendang bola dengan kaki bagian dalam. Ada video pembelajarannya yang kami bisa putar untuk siswa. Nah, itu yang kami bagi dengan teman-teman satu MGMP seperti itu. Ya, masih kami lakukan, ruang lingkupnya cuman di SMA Negeri 4 Palangkaraya saja. Itu yang selama ini kami lakukan untuk pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tony ya. Sudah berbagi ya bagaimana merancang program PJOK ini dari pengembangan kurikulum pada materi tersebut. Kita lanjut Kak Tony ya. Ada pertanyaan kedua. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari siswa di kelas PJOK? Yang bernilai itu apa yang namanya? Yang unik, yang punya kekhasan sendiri, yang berarti, yang membuat siswa itu terinspirasi kakak-kakak. Atau istilah sekarang itu Kak, bermakna. Bermakna. Refleksi ya. Apa nih Kak Tony? Ayo kamu lah, lanjut. Bernilai, bermakna, yang terasa nih, diingat nih dari siswanya. Gurunya juga ya Kak Tony ya? Tidak cuma untuk siswa sendiri. Ya, untuk gurunya juga. Ini dipelajari oleh siswa. Apa nih bermakna? Kak Gus Ledi, gimana Gus Ledi? Ini yang dipelajari waktu
PPG kemarin kata nih Kak Gus Ledi. Pembelajaran yang bermakna. Aspek yang dipelajari yang bermakna ini maksudnya Kakak ya? Betul. Ya, mungkin dari yang sering kita lakukan atau kakak-kakak lakukan atau kita bersama, aspek yang bernilai itu dari keterampilan fisiknya, kelihatan berkembang keterampilannya, kemudian nilai-nilai yang olahraga, seperti sportivitas, kerjasama, disiplin, itu yang terlihat. Kemudian kesadaran dalam kesehatan untuk pembelajaran dalam PJOK, mungkin itu yang dapat dipelajari melalui kelas atau dari saya sendiri. Oke. Yang kita Kakak Gus Ledi anggap ini adalah sesuatu yang bermakna ya, atau yang bernilai saat pembelajaran memberikan pengajaran ya, proses belajar mengajar di kelas bersama dengan peserta didik. Oke, terima kasih Kak Gus Ledi, Kak Tony ya. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, itu pertanyaannya. Ini yang terakhir ya Kak ya. Silakan kakak-kakak. Bagaimana nih kita nih mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang itu berlaku, kakak. Bagaimana kita mengintegrasikan dari hal-hal yang kita dapatkan? Silakan Kak Gus Ledi, kalau mau berbagi. Ayo Kamola. Ya, gimana nih integrasinya, Kamola? Bisa kita tambahkan. Gak apa-apa, aku malah yang penting kita bisa ngungkapin apa yang pernah kita pelajari, yang ada di sekitar kita, seperti itu. Butuh jawaban pemantik dulu nih Kak. Iya, butuh pemantik. Ini pertanyaan pemantiknya malah Kamola. Gimana kakak-kakak, Kak Basran? Kalau menurut saya, Oke. mengintegrasikannya itu di proses pengembangan kurikulum mata pelajaran sekarang yang berlaku itu di tujuan pembelajaran yang mau kita capai kalau menurut saya. Karena di situ kan kita cuma disiapkan CP, tujuannya misalkan CP-nya itu kita disuruh untuk melakukan dalam artian memberikan materi, misalkan mereka bisa melakukan, memahami, atau mereka bisa mendefinisikan misalkan materi permainan bulu tangkis. Tapi tujuan pembelajaran kita itu apakah? Nah, sekali lagi di dalam pembelajaran bulu tangkis itu kan mereka ada yang namanya bisa menguasai atau memahami atau mendefinisikan, menjelaskan tentang bagaimana memegang raket. Nah, jadi dari materi itu kalau menurut saya di tujuan pembelajarannya untuk mengintegrasikannya. Ya, kalau menurut saya itu saja. Itu jawaban pemantiknya Kamola. Silahkan lanjutkan. Iya, ditambahkan Kak Kamola.
Gimana Kak Mola? Apakah ada terinspirasi? Ngikut jawaban Kak Tony aja nih. Oke Kak Mola ya, kita lanjut Kak Mola ya. Nah, ini ada 6 faktor ya yang mempengaruhi pengembangan program PJOK Kakak ya. Jawaban pemantiknya Kak Mola. Yang pertama itu kebutuhan dan karakteristik peserta didik itu sendiri. Yang kedua itu konteks masyarakat. Yang ketiga adalah waktu. Yang keempat, alokasi jam pelajaran. Nah, ini sangat penting nih. Karena ada yang 2 jam, ada yang 3 jam ya kamu lah ya, kalau di SMK ya. Nah, iya, iya. Nah, Ya. Rasanya ya. Nah, yang kelima adalah cakupan dan tahapan. Yang 6 adalah teknologi ya. Karena kita ngajar yang 2 sama 3 itu, ya kalau saya lebih sukanya yang 3 jam. Karena 2 jam itu terlalu sedikit ya kakak-kakak ya. Oke, kita lanjut. Untuk aktivitas 3 kakak-kakak ya, aktivitas terakhir tentang karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Kita lanjut. Nah, menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Ini yang apa nih kata-kata yang sering kita sebutkan tadi tuh kakak-kakak? Kata kunci 1-2 kata saja. Kurikulum. Oke, yang keduanya? Yang paling sering? Pengembangan. Ada pengembangan. Oke, yang ketiganya? Kak Agus? Atau 2 saja ya. Oke, kita lanjut ya. Karena kita ini waktu kita ya. Next. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik tentang kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama itu fokus pada materi esensial ya. Ini muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Nah, ini pengembangan seperti tadi ya, ada kompetensi sosial ya, Kak Gus Ledi ya, emosional dan moral peserta didik. Yang ketiga itu tentang fleksibilitas pembelajaran. Kayak tadi Kak Alin juga ya, bisa ini memodifikasi di lapangannya. Ini salah satunya, di sini disebutkan kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikannya, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat, karena pasti berbeda-beda setiap satuan pendidikan. Oke kakak-kakak, mari kita diskusi ya. Menurut pemikiran Bapak ini ya, pendidikan ya, Ki Hajar Dewantara agar secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka, Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak ini diambil dari sumber halaman 10 di tahun 2022, penulis buku dari Dewantara di tahun 1936. Oke kakak-kakak ya, pada akhir sesi hari ini ya Bapak kakak-kakak, yang pertama yang kita ketahui adalah peserta dapat mengetahui ya 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara
yang di slide sebelumnya, nanti saya share ya di link YouTube-nya biar kita ngulang lagi ya Kak Tony ya. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke. Terima kasih, selesai kakak-kakak ya. Pada sore hari ini ya. Oke kakak-kakak, saya ingatkan kembali yang untuk modul kakak-kakak sudah lengkapkah? Baik di SMA, SMK. Untuk yang yang diperbarui itu yang 032 Kak Tony tahun 2024. Belum Kak. Nanti saya bagi ya. Kalau yang mau. Tolong Kak dibagi Kak. Saya bagi modul ya. Nanti dimodifikasi kakak-kakak ya. Siap. Oke, tapi maksud gini, saya bagikan nanti kakak-kakak tuh mau materinya Pak Japri saya ya. Minggu kemarin saya bilang mau Japri apa, karena kita nanti ada buat video kakak. Biar dipersiapkan dulu maksud saya, kita rapikan. Buat video ya, kalau Kak Gus Ledi sudah ada videonya tuh 30 menit. Tetapi ini yang 30 menit yang tanpa pause, bukan yang edit Kak Gus Ledi. Lebih singkat lagi dia, lebih singkat lagi. 30 menit saja. Tidak boleh kurang, lebih dikit boleh. Karena nanti kalau lebih dari 30 menit agak susah nganalisis. Nanti kita ada analisis video. Ya. Kak, nanti ya. Itu videonya kayak gimana Kak? Video yang seperti apa masih kurang paham. Nanti kakak-kakak ya. Nanti video ini akan kita gunakan waktu di tatap muka ya, tanggal 27 ya. Sampai 1 minggu ke depan. Video ini akan kita analisis kakak-kakak ya. Nah, videonya seperti apa? Videonya adalah video kakak-kakak lagi ngajar. Lagi mengajar. Nah, ngajarnya sesuai dengan materi yang ada kakak-kakak ya. Kakak buat dokumentasi, kakak ini lagi ngajar apa. Artinya video itu tidak boleh di-post atau diedit. Berarti murni dia 30 menit. Ya. Artinya di situ ada pendahuluan, inti, dan pendinginan kakak-kakak ya. Termasuk refleksi ya di akhir ya. Kalau di awal persepsi seperti itu. Cukup 30 menit kakak-kakak. Singkat sekali. Nah, kalau lebih juga boleh Kak Tony. Tapi yang saya minta cuma 30 menit saja. Nanti dibuat. Boleh nanti. Lebih baik banyak ya daripada sedikit, boleh nanti. Nah, tapi terkandung semua unsur-unsur ya di modul nanti. Nanti silakan kakak-kakak WA aja nanti ya. Nanti ya saya ada contohnya nanti. Nah, nanti kalau saya share banyak nanti kakak-kakak bingung nanti. Milih yang mana? Yang terbaru ya. Nah, yang hasil pengembangan dari MGMP SMK kita. Nah, orang lebih aja kalau dengan SMA ya, bukunya hampir sama. Bagus Lady ya. Nah, ini semuanya kan mempersiapkan video atau cuma satu video untuk analisis? Satu saja Kak. Oh, berarti satu kelompok satu ya? Satu orang satu kakak. Wah, Kak Tony. Satu orang satu. Jadi ini ada 8 yang aktif ya, berarti ada 8 Dohop Kak Tony. Kalian itu bilang Kanopri itu satu orang satu video. Berarti kalau ada 8 orang berarti ada 8 video. Oh, katanya tadi satu orang. Satu orang mewakili satu kelompok. Satu orang satu video. Astagfirullah. Ya, nanti kita nonton bareng nanti sama-sama 7 hari. Oh, itu kapan Kak? Kapan Kak? Itu di ini ya, dikumpulkan. Itu sebelum kita tanggal buka tanggal 27. Berarti ada 17 hari lagi. Ya. Pastinya dipersiapkan itu sih. Terus sama ininya ya, sama modulnya ya dipersiapkan atau ya, cuman video saja? Sama modulnya kakak untuk ini sesuai untuk mencapai tujuannya lah, jadi alurnya. Oh gitu. Nah, seperti itu sih yang saya ingat. Nah, jadi kita analisis tuh. Jadi ada per detiknya kita analisis. Ya nanti ada sesuatu lah di situ. Saya tuh gugup Kak kalau divideokan. Sebenarnya gini Kak ya, gara-gara PPG ya Kak Gus Ledi ya. Sebelum ambil PPG itu Kak, saya 1 bulan sebelum tag yang benar-benar, itu saya tuh sudah kayak YouTuber.
Tapi nggak mikir saya, yang penting ada tripod, saya taruh di pojok, kelihatan semua ya. Udah on kan, sampai kita selesai. Itu aja Kak. Nggak, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kak, tapi izin bertanya Kak. Oke, siap. Berarti video, mohon maaf Kak, video ini kan gini Kak, kalau proses pembelajaran 30 menit untuk itu semua unsurnya ada, kalau untuk saya sih rada sulit Kak. Bagaimana kalau saya siapkan video 2 kali 45 menit, tapi itu saya edit, ke 30 menit. Tidak boleh diedit ya Kak, tidak boleh di pause. Tapi kalau tidak di pause Kak, tidak di pause Kak, tapi potongannya itu kemungkinan tidak boleh diedit juga. Tidak kalau jujur aja Kak, kalau saya 30 menit untuk memunculkan itu rada-rada sulit sih. Ya, lebih boleh Kak, kurang jangan. Boleh, tapi kan gini loh Kak, tapi itu kan proses bagaimana kita mengajar kan. Betul. Oh, berarti saya nggak usah bikin dong. Bikin apa tuh Kak? Video PPL 1, 2, 3 waktu PPG masih ada Kak. Oh, boleh, bisa pakai pelajaran. Tapi makin panjang juga analisisnya Kak. Ya kan itu standar PPG. Kalau punya Kak Gus Ledi kan ada itu yang PPG juga videonya, nggak usah bikin. Iya ada, ya itu. Sama berarti ada. Berarti punya Kabasran itu ada juga. Iya. Kak, kalau pakai modul yang 1 lembar itu aja bisa nggak sih Kak tanpa lembar penilaian siswa gitu? Kalau Kurmer sekarang tuh dengan penilaian Kak, aspek sikap. Iya betul. Nah, harus yang itu Kak. Harus yang komplit ya. Iya, harus ada yang komplit. Terus nama siswanya dimasukkan nggak di situ atau nggak usah, yang penting ada aja. Dimasuk plus nilainya juga. Enggak, kalau nilai sih enggak Kak. Nggak usah, berarti cukup nama siswanya aja ya. Betul. Nah, nanti Kakak mau ambil apa? Nanti modifikasi aja dari yang SMA SMK. Enggak apa-apa. Ini Kak, berarti saya itu nanti tolong dikirimkan bola besar Kak. Jadi kalau ini maaf ya Kak Antoni ya, karena mungkin sebelum CP032 itu terbit kan Kakak masih pakai yang lama tuh. Nah, kalau ada perbedaan itu. Oke, kalau sesuai videonya nggak apa-apa. Nah, seperti itu ya arahannya dari ini. Saya ingatkan ini jauh-jauh hari ya kakak-kakak ya. Karena saya ingat kemarin itu juga agak kelebakan karena waktunya sangat singkat, 1 minggu, 10 hari. Nah, seperti itu aja sih. Disiapkan modul. Kenapa modul harus? Karena itu adalah buku sakti dalam pelaksanaannya. Itu saja. Kalau ini jatuhnya ke ini Kak Tony ya. Ke bola kecil ya sekarang ya. Bola kecil. Nah, bola kecil. Nah, itu bisa kasti nanti ya. Tenis meja. Kalau kami di SMA 4 seperti yang saya jelaskan tadi, jadi dia pakai sistem pola terbalik Kak. Misalkan kelas 11 itu materinya duluan bola besar, berarti kelas 10-nya bola kecil duluan. Seperti itu dia. Jadi kalau misalkan kayak kemarin itu kan kelas 11-nya dia materi bola besar dulu, karena lapangan basket cuman 1, lapangan voli memang ada 2 gitu loh. Jadi 2 orang yang ngajar di kelas 11 itu mereka minggu pertama sampai dengan pokoknya minggu pertama, kedua, ketiga mereka bola besar. Selesai mereka bola besar baru kelas 10-nya yang bola besar. Seperti itu kalau di kami gitu. Karena kami sudah susun itu sebelum awal tahun ajaran. Itu. Untuk ini Kak ya, untuk malah kemarin informasi Kak. Yang ada ya. Ya, malah kemarin informasi untuk kelas 10 saya dengan Pak Angga itu malah duluan itu kebugaran dulu. Susunannya itu supaya tidak bentrok gitu loh, penggunaan lapangan, fasilitas bola dan segala macam. Asal ini aja sih Kak, kalau misalnya semester 1 nih ya sama semester 2 kalau diacak lah di semester 1 nggak apa-apa, karena nanti kan di rapotnya yang harus sesuai nanti Kak. Ya. Kalau kita semester 1 nyebrang semester 2 itu yang agak susah ya. Acak di semester 1 aja.
duluan sama belakangannya. Biar nanti CP-nya ya sesuai nanti. Atau nih ya. Jangan nanti ini sering terjadi nih kakak-kakak ya. Jadi bahan kita juga nih. Pas isi CP-nya kata si orang tua siswa kok ada ini, padahal ini kan nggak diajarin. Kok yang diajarinnya kok hilang. Nah, ini yang hati-hati kita karena yakin di deskripsi itu sering ini kakak-kakak ya. Berbeda tuh dengan pelaksanaan ataupun di tahun sebelumnya. Ini kakak-kakak bisa ya saling mengingatkan saja nanti. Ya, Kak Tony ya. Minimal kita tertib administrasi lah. Nggak apa-apa diputar-putar alih itu nggak apa-apa. Tapi di semester itu tercapai di semester itu maksud saya. Ya di semester itu Kak. Nanti di semester 2 juga sama gitu loh. Jadi misalkan teknik lanjutannya di bola besar yang di semester 2-nya ini gitu. Cuman ya itu tadi 10, 11, 12 ya gantian, ada yang bola besar, bola kecil gitu aja Kak. Berarti Kak Gus Ledi dengan Kak Basran kalau kita agak enteng ya, kurang lengkap lari ke Mantike kita. Berarti itu nanti Kak, itu kan 30 menit ya. Ya. Berarti itu nanti di yang penting kegiatan. Jadi dari awal kegiatan inti, penutup, yang penting itu terlaksana kayak gitu walaupun betul. Oh iya. Maksudnya dipersingkat kayak gitu kan. Betul. Yang harusnya siswanya semuanya, misalnya 30 siswa harus semuanya melakukan, dipotong jadi 5, udah lari langsung nanti ke kegiatan berikutnya gitu. Betul. Nanti kita analisis apa yang kita lakukan, benar atau salah, urutannya benar apa tidak. Oh, begitu. Oke. Per 15 detik. Bisa dibayangkan kalau 90 menit berapa lama analisisnya. Makanya dia arahnya ke 30 menitnya Kak Tony. Gampang aja Kak Tony, 90 menit itu kan ambil pemanasannya, jangan ambil dikit aja. Ya. Di sesi itu nanti penguatan lagi setelah sampai inti, kita ulang lagi di inti. Yang 15 menit itu juga ada Kak videonya. 30 aja Kak. Tidak tercapai kalau 15. Iya, ini kebetulan saya masih lihat-lihat juga tadi yang Kak Tony bilang, waktu kita PPG dulu itu ada yang 15 ya Kak Tony ya, kalau nggak salah ya. Terus baru yang full ya. Ada yang 15. Ya. Lalu ada yang 1 kali. Kalau kami kan 3 kali. Kalau zamannya Kak Basran itu kan cuma 2 kali Kak. 2 kali ya. 4 kali dengan UKIN. Jadi untuk yang PPL 1, 2, 3 itu full, malah dulu itu kan kita harusnya 90 menit, lalu diedit 15, lalu di UKIN-nya itu wajib 30. Iya. Makanya 30 sampai dengan 45 ada itu Kak. Iya, makanya saya buka-buka arsip nih, kayaknya lengkap aja nih. Ya, masih lengkap. Cuma gini aja, kalau dengan Kak Gus Ledi itu intinya Kak Gus Ledi ya, yang poin-poin penting yang 30 menit kita tuh Kak Gus Ledi. Itu aja sih maksudnya. Poin-poin penting, tapi tidak boleh diedit. Poin penting. Nah, masuk di itu. Itu aja perbedaannya sih. Nah, kita 90 jadi 30, tapi ini minta 30-an lah, 30-an. Yang pure, inti-inti sehari tanpa edit. Jadi masih sisa 2 mingguan lagi lah. 2 mingguan lebih nanti kita kan. Dan disiapkan aja itu kakak-kakak. Bisa aja kalian tuh. Yang penting itu masalahnya kalian tambahkan tripod sama HP di depan video, selesai. Ngajarnya lepas aja, gak usah takut. Aduh, 30 menit tuh Kak. 30 menit tuh tau lah Kak. Nyiapin murid. Nyiapin anak-anak. Soalnya kan tanpa diedit tuh. Iya, tanpa edit. Gak apa-apa, di start aja Kak, di pertengahannya sudah kumpul-kumpul. Gak bisa kan, harus dari pembuka. Berarti kan saya tuh harus dari dalam dulu, dalam kelas dulu. Kan bener nggak? Dari dalam kelas mempersiapkan dulu, baru turun ke lapangan. Enaknya di luar aja dulu Kak, langsung luar aja. Biar gak ribet sih Kak, kalau video tuh gak ribet ya. Salah pencet apakah? Kalau saya nih hampir 90% Kak Tony. Tuh kayaknya main di luar langsung. Oh, berarti Kakak ngabsennya di luar juga ya biasanya. Betul. Ya.
Ya, kalau di dalam Anak agak SMA enak, Kak. Kalau Ah. anak SD yang absen di luar, waduh. sana kemari hilang. Iya benar, Ini Kak. ya. Karena saya itu gini, Kak, kalau misalnya untuk sesuatu yang baru buat mereka biasanya ya, sesuatu yang baru buat mereka tuh saya tuh biasanya ngasih lihat video dulu buat mereka. Jadi mereka tuh ada gambarannya. Gitu. Kalau ngomong, tuh bisa habis suara tuh. Oh gini ya, oh gini ya, oh gini. Jadi mereka tahu setidaknya adalah bayangannya kayak gitu. Nanya lagi mereka kan. Kurang lebih Nah, seperti itu. Paling nggak tahu lah gitu kan. Oke, Kakak. Oke. Gimana Kakak sudah ini pemahamannya? Saya ingat sih minggu kemarin itu kayaknya ada buat video nih materinya nanti akan kita amati ya kurang lebih. Yang lucunya kita ngamati video kita sendiri. Seperti itu, sendiri-sendiri ada formatnya sih biasanya. Memang kita belum sampai ke materinya nggak ada sih, cuma untuk mempersiapkan saya ingat ada materi seperti itu di tatap mukanya. Kalau nggak salah seperti itu lumayan sih Kak, hampir sepertiga hari sih kita analisis. Karena kita ngulang-ngulang terus tuh Kak. Ada beberapa lah tahapannya. Nantilah seru-serunya di situ. Itu Kak Basran, itu sama seperti itu, kemungkinan sama seperti kita. Setiap kita PPL dulu kan di PPG itu video ini dianalisis bersama, mungkin seperti itu. Ya, kurang lebih. Nah, pasti ada aja salahnya Kak Tony lah. Pasti, apalagi profesor yang menilai itu. Iya, profesor itu. Ngapain kamu itu praktek duduk? Karena analisis kita tuh kita kirim ke Kemendikbud. Nulisan kita itu. Ya. Tapi bedanya ya kayak waktu kita kemarin itu lewat Zoom. Nah, ini kita tatap maya langsung, ini yang bedanya ini. Betul. Terus itu ada rumusnya Kak, statistiknya. Nemu nanti, cuma mereka nggak ini sih hasil akhirnya nggak ini sih. Tapi kita dapat poin di situ, ada poinnya. Arahnya kemana-mana. Oke, gitu ya Kak ya. Nanti bisa Japri ya. Mungkin Kak Alin mau materi apa nanti Japri ya, Kak Basran ya. Kak Tony, Kak Gus Ledi, Kak Lita, Kak Mola, Kak Mei ya. Nanti bisa ini komunikasi kita ya di grup ya. Oke. Apa nanti saya share nanti. Oke, kakak-kakak kita sudah sampai di akhir tatap maya yang ke-7 ya di modul poin 1.5. Hampir 100 menit lebih ya kakak-kakak ya. Oke, untuk sesi ini kita doa dulu ya. Tadi lupa ya kakak ya. Kita doa dulu, doa penutup ya kakak. Kakak Gus Ledi lagi pimpin kita. Dipersilahkan. Sebelum kita foto bersama ya. Ya, terima kasih Kakak Nopri sebagai fasilitator kita sudah memberikan pemahaman ke kita semua untuk sore hari ini. Untuk mengawali dan mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Kak Sredi, kakak-kakak bisa dibuka kameranya ya. Kita sesi foto bersama ya. Tunjukin smile-nya, senyumnya. Masih segar ya. Oke, Kak Tony juga selamat nanti ya, jam 7 ya. Sudah OTW ke Lampangan, nanti biar terlaksana baik, cuacanya bagus ya. Walaupun tadi sempat ini ada guntur, tapi ya di tempat lain lah. Oke, saya setel dulu ya untuk kameranya. Bisa disetting dulu untuk buka kameranya. Kita foto bersama. Oke, siap kakak-kakak ya. Yuk Kakak Lita, diturunin sedikit kameranya Kakak Lita. Biar kelihatannya senior kita ini. Kakak-kakak ya. Oh, taruh snipping. Kenapa, 1, 2, 3. Oke. Saya save dulu ya kakak ya. Pertemuan ke-7.
Dasar ngeri jua wadah mola nih kam. Heh. Kenapa matanya hilang mola nih? Kamola, untung gigimu putih, Kamola kelihatan. Gimana kalau gigimu hitam? Aduh. Aduh,